Got it. Got it. Samuel, halo. Mana kameranya? Halo. Amanda udah. Yuk, kameranya dilakukan. Aku bisa melihat wajah. Samuel, mana Samuel? Samuel Santoso. Satu menit lagi ya, kita akan mulai. Kameranya. Oh, yang belum on cam silahkan nyalakan dulu kameranya. Ya, kameranya dinyalakan. Kalau nggak dinyalakan berarti belum mandi tuh. Udah belum? Aulia Firdasari, selamat pagi. Talita, Julian, selamat pagi. Rafe, Olinda. Recording in progress. Ya, Miss. Ya, Mam. Rami, Ataya, Gracia, selamat pagi. Halo, Dina. Ya. Nanti saya sekun ya. Baik, Mam. Saya- Yuk, kita mulai. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarmu? Selamat pagi, Mam. Pagi, Mam. Selamat pagi. Masuk ke materi pembelajaran hari ini. Kita evaluasi dulu ya kegiatan kita yang hari Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin MMCH minta kalian pagi orang tuamu, kebanyakan orang tua yang datang ya, untuk melakukan tugas. Sudah, kemudian sekalian mengambil soal ulangan harian. Yang dikembalikan. Batas waktunya jam berapa kemarin? Jam 2. Jam 2. Ada yang lebih dari jam 2, nggak apa-apa, tetap kerja terima. Besok lagi kamu harus belajar disiplin ya. Kalau memang sudah ditentukan ya tolong ditepati jam 2. Untuk hal-hal yang kecil kalian mulai belajar disiplin untuk dari diri sendiri dulu ya. Kalau emang sudah ditentukan jam 2 ya tolong ditepati jam 2. Kecuali kalau dalam perjalanan kamu ada halangan misalnya motornya macet atau apa gitu ya. Jadi kalau memang hari itu kamu ada jadwal PJJ misalnya, kamu harus disiplin kegiatannya. Beberapa buku tugas itu masih ada di MMCH karena belum diambilnya karena kemarin mengumpulnya sudah jam 2, sudah lewat dari jam 2 sehingga nggak ketemu MMCH. Maka tadi pagi saya bilang melalui WA grup yang masih menyimpan buku tugasnya di MMCH silahkan ambil ya. MMCH tadi di kelas 7A. Baik, kamu sudah selesai mempelajari materi bab 1 yaitu bilangan bulat dan pecahan. Sudah selesai ya. Kemudian
kita akan masuk materi berikutnya, yaitu tentang himpunan. Materi ini harus kita selesaikan dalam 3 kali pertemuan, karena pada tanggal pada tanggal 6, pokoknya minggu pertama September, itu kamu sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Ya. Penilaian tengah semester itu bahannya himpunan dengan yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang bilangan. Maka mau nggak mau, kamu harus mempelajari sendiri juga di rumah, karena waktu kita ketemu terbatas banget. Nggak mungkin untuk 3 kali pertemuan itu saya bisa menjelaskan secara detail ya. Jadi sambil kamu mempelajari sendiri di rumah, sambil Memsiha nanti memberi paparan, diharapkan paparan dari saya itu semakin membuat kamu jelas. Oke? Baik, kita mulai. Sekarang kita masuk ke materi tentang himpunan. Udah pernah dengar kata himpunan belum? Atau baru sekali ini kamu dengar kata himpunan? Belum, baru sekali ini. Bedanya apa? Kamu kira-kira bisa membedakan nggak? Bedanya himpunan dengan kumpulan itu apa? Beda nggak? Atau sama? Himpunan itu sama dengan kumpulan? Berbeda. Beda. Oke, jelas beda ya. Bedanya di mana? Coba Dena bisa menjawab? Apa Den? Bedanya kumpulan karo himpunan Den? Malah bergoyang-goyang Dena. Siva, ada perbedaan antara himpunan dan kumpulan nggak, Fa? Ada, Mam. Apa bedanya? Kalau himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek lain, baik konkret atau keanggotaannya. Ya, jadi suatu kumpulan itu disebut sebagai himpunan jika definisinya jelas. Ya. Definisinya jelas. Kalau saya bilang kumpulan siswa-siswa yang pintar, jelas nggak? Pintar itu kayak apa? Nggak jelas. Itu bukan merupakan himpunan. Tapi kalau dikatakan kumpulan siswa-siswa yang nilai matematikanya 80 itu jelas. Ya. Jadi mereka yang nilainya 80 masuk menjadi anggota himpunan. Kumpulan siswa-siswa yang ganteng, waduh ganteng tuh kayak apa? Kan nggak jelas, itu bukan merupakan himpunan. Kumpulan siswa-siswa yang tinggi itu nggak jelas. Harus ada kriterianya. Kumpulan siswa-siswa yang tingginya 150 cm, nah itu baru dikatakan sebagai himpunan. Ya, jadi seperti tadi dikatakan himpunan. Gampang nih himpunan sendiri. Gampang toh ya, gampang. Yang pertama nanti kita akan menyatakan himpunan itu, kemudian menyajikan himpunan, mengenal himpunan, mengenal banyaknya anggota himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Ini materi yang akan kita bahas ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang yang pertama. Lambang himpunan. Kita balik lagi ke yang tadi. Himpunan itu mendefinisikan keanggotaannya harus jelas. Contohnya, A adalah himpunan siswa kelas 3. Aku nggak bisa lanjut lah. Karena ini berisik maka Bu, maaf Bu. Oke, ini ya, aku tak ngomong dulu. Nanti setelah Memsiha selesai membahas, kamu boleh bertanya. A adalah himpunan siswa kelas 7A, maka menulisnya A sama dengan kurung kurawal. Jadi himpunan itu ditulis di antara kurung kurawal. Membacanya bukan A sama dengan kurung kurawal siswa kelas 7A, tidak. Tapi membacanya A adalah himpunan siswa kelas 7A. Adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama, maka ditulis B sama dengan kurung kurawal, di antara kurung kurawal itu diisi bilangan 5 bilangan asli yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menuliskan himpunan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Menggunakan simbol kurung kurawal, bukan kurung biasa tapi kurung kurawal. Dan setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Kamu lihat itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dipisahkan
reso maju, Rep? Kok reso maju kayak screenku? Nanti ki. Sebentar ya. Jadi perhatikan ini contohnya. Oke. Yang kedua, anggota himpunan. Perhatikan contoh berikut. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 disebut anggota atau elemen dari himpunan B. Untuk menyatakan anggota itu simbolnya ini kayak huruf E ini. Bikin huruf E tapi agak membelenduk begitu ya. Huruf E itu melambangkan keanggotaan suatu himpunan. Kalau dia bukan anggota, itu huruf E tapi dicorek. Kayak kalau di jalan itu kamu ada tulisan P, berarti boleh parkir. Kemudian P dicorek, berarti nggak boleh parkir, gitu ya. Jadi lambang ini untuk menyatakan anggota suatu himpunan, sedangkan yang ini untuk menyatakan bukan anggota. Sekarang perhatikan. B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti, kamu lihat di sini, 1 itu merupakan anggota B. 2 anggota B. 4 anggota B. Min 1 bukan anggota B. Sorry nih, lambang bukan anggotaku kok lari ke sini. Ini mestinya di sini ya. Ya. 0 bukan anggota B. 6 bukan anggota B. Ini mestinya tandanya ditulis di sini, tapi ini tadi lari ke sini. Gitu ya. Jadi anggota himpunan dinyatakan lambangnya dengan simbol seperti ini. Bukan huruf E sih, tapi kayak huruf E cuma dibuat agak cekung. Gitu ya. Berikutnya, untuk menyajikan himpunan. Ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Yang pertama, dengan deskripsi atau dengan kata-kata. Yang kedua, dengan menyebutkan anggotanya. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi ada 3 cara. Contoh, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Maka, kalau saya menyatakan himpunan ini dengan kata-kata, saya bisa nulis seperti ini. A kurung kurawal, bilangan cacah kurang dari 5. Kemudian B. B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 2, tapi kurang dari 25. Tulis. B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 2, kurang dari 25. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menyebutkan anggotanya. Bilangan cacah kurang dari 5 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan prima lebih dari 2 kurang dari 25 itu berarti 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Itu ya. Dan cara yang ketiga dengan notasi. Dengan notasi cara menulisnya diperhatikan. Menggunakan variabel. Variabelnya nggak harus X. Ya, kamu boleh menggunakan huruf A sampai Z, penulisannya dengan menggunakan huruf kecil. Lihat ini. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5, kalau ditulis dengan notasi seperti ini cara menulisnya. Membacanya, A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 5 dan X anggota bilangan cacah. C itu cacah. Ya. Kemudian yang B, nulisnya dengan notasi, B adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2 atau X kurang dari 25 dan X anggota bilangan prima. Perhatikan ini ya, lambangnya di sini perhatikan. Jadi untuk himpunan B, si X itu terletak antara 2 dan 25 dan X merupakan anggota bilangan prima. Gitu nggih? Itu adalah 3 cara untuk menyatakan himpunan. Berikutnya, mungkin di SD kamu sudah pernah mendapatkan mengenai berbagai macam himpunan. Ini secara garis besar, MCH merangkum. Kalau di SD kamu belum pernah dapat. Himpunan bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik 3 ini menyatakan dan seterusnya. Artinya anggota bilangan asli itu banyak sekali, tak berhingga. Kita nggak mungkin menyebutkan satu persatu. Bilangan bulat, kemarin sudah belajar bilangan bulat ya. Bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan B sih ya, atau apapun pokoknya kalau itu menyatakan himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat kemarin kan ada 3. Bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kita bisa mulai, negatif itu banyak sekali di sini. Kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Cacah.
Himpunan bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bedanya cacah dengan asli di sini, Nak. Kalau asli mulainya dari 1 ke kanan, kalau pada garis bilangan ya, sedangkan bilangan cacah mulainya dari 0 ke kanan. Kalau kita lihat pada garis bilangan. Himpunan bilangan genap. Sudah tahu dong ya himpunan bilangan genap itu? 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Prima. Bilangan prima itu yang bilangan yang gimana? Yesus sudah pernah ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ya, sehingga kita bisa menulis bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan kuadrat. 1 itu asalnya dari 1 kuadrat, 4 itu dari 2 kuadrat, 9 itu dari 3 kuadrat, 25 itu dari 5 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian bilangan pangkat 3, bisa kamu lihat 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 8, 3 kuadrat 27, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Kalau tadi prima itu hanya punya 2 faktor, kalau komposit itu mempunyai lebih dari 2 faktor. Jadi selain prima. Ya. Guru sih macet. Jaringannya sendiri itu jelek banget. Bagus macetnya. Jadi nak tulis saya. Ini kan aku masuk macet kok. Aku tulis saya. Oi. Oke, tunggu sebentar ya, sabar ya. Ya, ya. Ya, Pak. Yuk. Pak. Pak. Memahami toh. Memahami pelajaran itu. Jangan masuk. Habis paling pakai datanya. Oke, sorry, maafkan aku. Banyak sekali, kita nggak mungkin untuk menuliskan berapa banyaknya anggota himpunan C. Maka himpunan C disebut sebagai himpunan tak berhingga. Sedangkan A dan B disebut sebagai himpunan berhingga karena kita bisa ngitung berapa banyaknya, gitu ya. Lanjut. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang nggak punya anggota. Misalnya, himpunan siswa kelas 7 SMP 2 yang umurnya lebih dari 20 tahun, nggak ada kan? Himpunan ayam jantan bertelur, nggak ada. Himpunan bapak-bapak yang melahirkan, nggak ada.
Himpunan bilangan prima yang kurang dari 2 nggak ada. Karena bilangan prima yang paling kecil itu 2. Himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Ada nggak bilangan cacah kurang dari 1? Ada. Maka C itu nggak kosong, bukan himpunan kosong. Ya. A dan B disebut himpunan kosong. Lambang atau simbol untuk himpunan kosong itu gini nih, kurung kurawal 2 atau 0 dicoret. Ya, karena himpunan A itu nggak ada anggota, B juga nggak ada anggota, maka A dan B itu disebut sebagai himpunan kosong. Sedangkan C itu punya anggota. Bilangan cacah yang kurang dari 1 itu ada, yaitu 0. Maka jumlah anggota C adalah 1. Maka C bukan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang nggak punya anggota atau anggotanya 0. Lanjut. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek yang sedang kita bicarakan. Ya, himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan itu disebut sebagai himpunan semesta. Lambang semesta itu huruf S besar. Misalnya, saya punya himpunan A, 2, 3, 5, 7. Kira-kira semesta yang mungkin untuk A itu apa? Semesta yang mungkin untuk himpunan A, misalnya, himpunan 10 bilangan asli yang pertama boleh. Kamu nggak usah mikir, loh kok nggak ada angka 1, 4, 6, 8, 9, kok nggak ada, Mem? Nggak masalah. Yang penting 2, 3, 5, 7 itu adalah 10 bilangan asli yang pertama, meskipun dia jumlahnya nggak 10, tapi 2, 3, 5, 7 itu ada di sini. Bilangan prima boleh. Ini kan semua merupakan bilangan prima. Semestanya 1 sampai 100 boleh. Semestanya 2, 3, 5, 7 juga boleh. Kalau kamu menyatakan bahwa semestanya adalah bilangan asli kurang dari 100, boleh. Bilangan genap nggak boleh. Kenapa nggak boleh disebut bilangan genap? Karena ini ganjil. Ya kan, 3, 5, 7 itu nggak genap. Kalau saya bilang semestanya bilangan ganjil, nggak bisa karena ada 2. 2 itu merupakan bilangan genap. Itu ya. Jadi perhatikan yang kita pelajari barusan. Nanti PPT akan saya kirim ke grup matematika. Silakan pelajari di situ. Kita rangkum sebentar. Yang pertama mengenai definisi himpunan. Tidak semua kumpulan itu merupakan himpunan. Himpunan itu kumpulan benda-benda atau objek yang definisinya jelas. Yang kedua, untuk memberi nama himpunan, kalian bisa menggunakan huruf besar, ditulis di antara 2 kurung kurawal. Untuk membedakan anggota himpunan yang satu dengan yang lain, itu diberi tanda koma. Gitu ya tadi ya. Kemudian, berikutnya, untuk menyatakan himpunan, saya mundurkan lagi ya. Untuk menyatakan himpunan ada 3 cara. Dengan deskripsi, dengan menyebutkan anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian ini sebagai catatan supaya kamu tahu macam-macam himpunan bilangan. Lalu banyaknya anggota himpunan, lambangnya adalah huruf N kecil, kemudian diikuti dengan nama himpunannya, ditulis di antara 2 kurung. Kalau himpunannya B ya nulisnya NB, kalau himpunannya A ya nulisnya NA, ditulis berapakah banyaknya anggota himpunan tersebut. Kalau jumlahnya bisa dihitung disebut sebagai himpunan berhingga. Seperti AB ini berhingga. Sedangkan C karena banyak sekali maka disebut sebagai himpunan yang tak berhingga. Itu ya. Berikutnya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau anggotanya 0, nggak ada anggotanya. Ya, lambang himpunan kosong ini atau ini. Atau jadi kamu pakai salah satu, jangan dua-duanya. Kemudian berikutnya adalah himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang kita bicarakan atau yang dibicarakan. Ya. Dah, materinya MemCH untuk pertemuan kali ini cukup sampai pada himpunan semesta. Untuk hari Rabu nanti akan ada pertemuan lagi, akan saya siapkan paparan lagi. Kemudian nanti setelah ini kamu bisa kerjakan modul LK 2.1 dan 2.2. 2.1 dan 2.2 itu di halaman 41 dan 42. Ya.
41 dan 42. Ini jawabannya hanya pendek-pendek, tidak pakai cara seperti tugas-tugas bilangan kemarin. Kamu hanya disuruh menentukan mana yang merupakan himpunan, mana yang merupakan himpunan kosong, semestanya apa, gitu ya. Jadi bisa kamu kerjakan lembar kerja 2.1, kemudian 2.2 itu mengenai himpunan berhingga dan tak berhingga, ya. Kemudian ada pertanyaan mengenai himpunan bagian, hanya sedikit himpunan bagian. Nanti saya akan untuk materi mengenai himpunan bagian, nanti bisa kamu baca di modul. Manakala ada pertanyaan, silakan japri ke MMCH ya. Materi yang saya paparkan di sini baru sampai pada pengertian himpunan semesta. Gitu ya anak-anak ya. Modul 2.1 silakan dikerjakan. Kemudian modul 2.2 kerjakan yang kamu bisa. Ya, kerjakan yang kamu bisa. Untuk yang himpunan bagian akan saya berikan saat PJJ hari Rabu yang akan datang. Baik. Terima kasih kalian sudah join dengan MMCH di PJJ kali ini. Saya harap kalian selalu sehat dan kerjakan tugasmu dengan baik. Tidak usah tergesa-gesa. Tapi kalau kamu menyelesaikannya sesuai dengan jadwalnya, saya yakin kamu akan selesai tepat waktu. Itu ya, kerjakan di buku tugas. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di grup. Nanti pasti akan ada temanmu yang membantu saya menjawab. Kalau kamu japri, kadang-kadang tidak terbaca dan tidak terbalas, gitu ya. Kalau kamu bertanya di grup, kan nanti ada temanmu yang tahu, saling memberi info satu sama lain. Itu ya anak-anak ya, pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah bergabung dengan MMCH, dengan Pak Arief. Selamat belajar. Stop share. Selamat belajar. LK 2.1 dan 2.2 boleh dikerjakan. Dikerjakan di buku tugas ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita sharingnya di grup kelas ya. Oke, saya mau lihat anak-anakku yang gabung wajahnya, tak foto ya, yang manis dong. Iya, cheers. Banyak yang gabung ya, berarti penggemarnya MMCH banyak ini. Yo, yang kedua. Oh iya. Yang tidak bisa gabung, yang bisa tip, nanti dilihat di YouTube Pak Arief ya. Nanti akan saya share rekamannya akan saya share di YouTube. Baik, Pak. Oke. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah bergabung. Setelah ini On cam dulu yo, yang belum on cam silakan dibuka. Aku pengen motoi yang namanya Kansa mana ya? Siva, Adinda on cam. Maja. Nah, gitu loh. Oh, cantik-cantik ya. Oke. Terima kasih, Mam. Dengan saya dan Pak Arief, selamat belajar. Terima kasih, Mam. Terima kasih, Mam. Lanjutnya nanti bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa untuk kelas EFGH sama Pak Arief. Nanti yang ABCD sama Pak Ngadi. Oke, terima kasih. Pak. Baik, Pak. Brief meet.